Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa oleh Kak Erlan Iskandar dan diadakan oleh Majelis Taklim Zainab bintu Jahsi. Insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja memberikan kesempatan untuk penyelenggara membuka acara ini. Tafadhol Bunda Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kedengaran di suara Bunda Haninya? Insya Allah nanti Kak Erlan setiap bulannya ada 2 kajian. Yang satu membahas tentang para nabi, dan kedua nanti tentang hadis. Dan dianjurkan untuk anak-anak untuk mencatat ya setiap materi yang disampaikan Kak Erlan. Untuk kedepannya insya Allah nanti akan ada hadiah juga buat anak-anak. Nanti ada kuisnya juga ya. Dan diharapkan setiap nanti ada kajian hadis, untuk satu perkajian diharapkan 1 hadis kalian hafalkan ya anak-anak ya. Ya, insya Allah ya. Sekarang bahannya ya, kita lanjutkan ya langsung ke Kak Erlan kajiannya. Jangan lupa dicatat, semangat ya anak-anak ya. Ya. Ya, silakan Kak Erlan. Lanjutkan. Ya, taib. Mute all semua dulu ya. Ini memang kita setting adik-adik tidak bisa menghidupkan speakernya ya. Jadi memang speakernya sengaja dimatikan supaya bisa fokus menyimak kajian dari Kak Erlan. Taib. Dan adik-adik kita mulai ya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adik semua senantiasa diberkahi, disayangi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Kak Erlan seneng banget. Senang kenapa Kak Erlan? Soalnya bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian. Wah, aku juga senang. Masya Allah. Kak Erlan juga bahagia banget adik-adik karena kita bisa kajian lagi ya. Setelah sekian lama, mungkin udah berbulan-bulan ya adik-adik kita tidak kajian secara normal di masjid. Tapi alhamdulillah semoga kajian kita via Zoom ini mengobati rasa rindu kita. Rindu Kak Erlan, cie. Iya Kak Erlan rindu dan kangen banget sama kalian ya, Masya Allah. Makanya Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan kepada tim Zainab bintu Jahsi, Taman Ilmu Zainab bintu Jahsi yang sudah kembali menyelenggarakan kajian anak. Dan insya Allah kita akan ada 2 kajian adik-adik ya. Insya Allah dalam sebulan ada 2 kali kajian nanti. Ada kajian kisah-kisah Nabi dan ada juga kajian menghafal 40 hadis untuk anak-anak ya. Insya Allah ini program kajiannya seru-seru sekali dan semoga adik-adik bisa mengikuti ya. Tayyib. Dan kita juga ucapkan jazakumullah khairan kepada tim Mujahadah Parents Project yang sudah membantu dan mensupport kegiatan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan wabil khusus Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik sekalian nih
yang Masya Allah hari libur gini enaknya bobo, ngorok, gitu ya adik-adik ya. Adik-adik sudah siap di depan layar, pakai pakaian yang rapih dan sopan, dan siap menyimak kajian bersama Kak Erlan. Toyib. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banget kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan ya adik-adik ya. Allah sudah kasih kita nikmat Islam, Allah sudah beri kita nikmat iman, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesehatan di tengah negeri kita dan dunia pada umumnya sedang dilanda wabah corona ya adik-adik. Iya Kak Erlan, gara-gara wabah corona aku jadi sekolahnya dari rumah nih Kak Erlan. Iya, tapi meskipun demikian adik-adik, kita harus tetap bersyukur karena kita masih sehat. Di saat orang lain itu banyak yang merasakan sakit. Kita bersyukur masih bisa berjalan. Di saat orang lain banyak yang terbaring tidur lemes di rumah sakit. Kita bersyukur mata bisa melihat. Di saat orang lain banyak yang mengalami kebutaan. Kita bersyukur juga diberikan jantung yang sehat. Di saat orang lain susah untuk bernafas. Alhamdulillah adik-adik ya, kita bersyukur jantung kita masih berdetak dengan normal. Bayangin coba kalau berdetaknya nggak normal. Dek, dek. Gitu nanti bunyinya. Konslet deh jantungnya. Makanya adik-adik sekalian, ada banyak banget nikmat-nikmat dari Allah yang harus kita syukuri bersama. Oleh karenanya, adik-adik, kita syukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan menggunakan nikmat tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk syukur nikmat kita adalah dengan semangat menuntut ilmu agama. Dengan semangat ikut kajian-kajian yang bermanfaat buat diri kita. Nah, alhamdulillah hari ini adik-adik, insya Allah kita akan kajian tentang kisah Nabi Adam. Adik-adik sudah siap belum? Siap! Toyib. Kalau adik-adik sudah siap, silahkan disiapkan catatannya ya. Disiapkan catatannya, disiapkan alat tulisnya. Tring! Lalu kemudian adik-adik disiapkan buku tulisnya, karena nanti akan ada faedah-faedah yang semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Nanti adik-adik catatannya minta difotokan ayah bundanya, lalu diposting di Instagram, di tag Kak Erlan dan juga tag Instagram Taman Ilmu Zainab bintu Jahsy ya. Nanti catatan yang terpilih akan Kak Erlan kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Aku! Makanya ayo disiapkan catatannya dan juga alat tulisnya, karena insya Allah Kak Erlan mau memberikan kisah Nabi Adam yang banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Adam tersebut. Adik-adik sudah siap ya? Baik, yang sudah siap, ayo lomba duduk rapi. Shhh. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Iya. Duduk yang rapi. Hap. Baik. Kalau sudah rapih dan tenang, akan Kak Erlan mulai kisahnya. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bercerita tentang sosok Nabi yang mulia, namanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama adik-adik. Makanya Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar. Ditulis apa sebutannya Nabi Adam?
Abul Bashar. Abul Bashar. Abul Bashar itu artinya adalah bapaknya manusia. Abul Bashar artinya apa? Bapaknya manusia. Nah, adik-adik sekalian, jadi Nabi Adam itu adalah kakek moyangnya manusia. Kalau nenek moyang kan yang perempuan ya. Kalau laki-laki kakek moyang. Makanya Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar. Dia adalah manusia pertama. Dan Nabi Adam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan lahir dari ibu dan orang tua kita ya adik-adik ya. Nah, kalau Nabi Adam tidak dilahirkan, Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi, Nabi Adam itu adalah manusia yang spesial dan istimewa. Kenapa gitu, Kak Erlan? Karena Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Wah, gitu ya, Kak Erlan? Iya, oleh karenanya adik-adik semua, ada banyak sekali keistimewaan dan keutamaannya Nabi Adam alaihi salam. Ya, makanya tentang kisah Nabi Adam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya di banyak tempat di surat-surat yang ada di dalam Al-Quran loh. Oh, gitu ya Kak Erlan? Emang kisah Nabi Adam di Al-Quran ada di surat apa aja Kak Erlan? Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Al-Hijr, ada di surat Al-Isra, ada di surat Toha, ada di surat Shad. Banyak tempat-tempat surat yang ada di Al-Quran adik-adik yang menceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Ini menunjukkan adik-adik pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Nabi Adam itu sangat banyak jumlahnya adik-adik. Ya, makanya Allah sebutkan kisah ini berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ya adik-adik ya. Thayyib. Makanya hari ini kita mau mengambil pelajaran nih dari sosok manusia yang mulia yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, Allah itu sudah menciptakan malaikat dan jin terlebih dahulu. Jadi, sebelum manusia ada, Allah itu sudah menciptakan malaikat dan jin. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kehendaknya kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Kak Erlan, khalifah itu apa sih Kak Erlan? Khalifah itu ma yakhlifu ma qablahu. Suatu status adik-adik ya yang fungsinya menggantikan peran dari orang sebelumnya. Jadi sebenarnya adik-adik, sebelumnya di muka bumi itu, sebelum manusia ada jin yang tinggal di atas muka bumi adik-adik. Tapi jin itu berbuat kerusakan. Makanya para malaikat kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyampaikan kehendaknya ingin menciptakan khalifah di atas muka bumi yaitu manusia. Malaikat bertanya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima? Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu orang-orang yang akan berbuat kerusakan di atasnya dan juga akan menumpahkan darah? Malaikat berkata seperti ini karena memang jin yang dulunya lebih awal diciptakan oleh Allah sebelum manusia, jin itu berbuat kerusakan adik-adik di atas muka bumi dan menumpahkan darah.
Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Kami ini kan para malaikat sebenarnya sudah bertasbih kepadamu dengan memujimu dan memuliakanmu wahai Allah. Tapi Allah kemudian menjawab pertanyaan malaikat ini dengan mengatakan, "Ini a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala memang sudah berkehendak ya akan menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, kisah tentang penciptaan Nabi Adam ataupun manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, adik-adik bisa baca di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ditulis surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? 30 ya. Surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? 30. Dicatat ya adik-adik ya, dicatat. Oke, dapat catatan satu ya. Tadi manusia Abul Bashar. Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu kemudian Allah yang lebih tahu apa hikmah penciptaan manusia. Berdasarkan firman Allah di surat apa tadi? Al-Baqarah ayat yang keberapa? 30. Taib. Ini faedah pertama ya adik-adik ya. Nah sekarang Kak Erlan akan menceritakan kepada adik-adik sekalian bagaimanakah proses penciptaannya Nabi Adam alaihi salam ya. Bagaimanakah proses penciptaannya Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama ya, yang perlu kita ketahui adik-adik, Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Tercipta dari apa adik-adik? Tercipta dari tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-59. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu semisal dengan Nabi Adam. Nabi Isa di sisi Allah itu semisal dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min turab, dari tanah adik-adik ya. Jadi ini dalil kalau Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kun. Kun itu artinya jadilah. Fayakun. Maka kemudian jadilah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Ini awalnya prosesnya itu dari tanah yang disebut dengan turab. Oke, ditulis ya. Turab. T-U-R-O-O-B. Turab. Sudah? Nah, nanti dari turab, kalau turab itu artinya tanah aja. Nanti dari turab menjadi tin. Tin. Sebagaimana kata iblis ya, ketika berkata kepada Allah, khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menjadikan manusia dari tin. Tin. Tin itu artinya tanah yang bercampur dengan air. Jadi tahapan awal itu turab, yang kedua menjadi tin. Nanti juga di bagian tin ini ada yang disebut dengan tin lazib, yaitu tanah yang dicampur air bersifat lengket. Jadi turab, tin, kemudian sol-sol. Apa adik-adik? Sol-sol. Sebagaimana kata Allah, inni khaliqun basyaron min sol-sol. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari sol-sol. Apa itu sol-sol? Sol-sol itu adalah tanah liat kering adik-adik. Dari lumpur hitam yang kalau diketuk itu ada bunyinya. Nah gitu. Jadi kan ini ada tanah nih ya. Ada tanah. Terus dicampur air.
seperti tepung kalau dikasih air kan jadi bentuk kayak adonan gitu kan adik-adik ya. Nah ini ada tanah dicampur air, kemudian tanahnya itu dibentuk adik-adik. Nah sehingga tanahnya ketika sudah dibentuk kering lagi. Nah tanah inilah awal mula penciptaannya Nabi Adam. Kak Erlan, kan tanah ya, gimana Nabi Adam punya daging, punya tulang, punya rambut, punya mata, punya hidung, kan tanah Kak Erlan. Benar adik-adik, awal mulanya dari tanah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh. Ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kemudian yang tadinya cuma tanah, yang nggak bisa gerak, yang nggak punya daging, nggak punya tulang, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan ruh, lantas jadilah manusia pertama yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Heran, kok bisa? Ya karena itu memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia, adik-adik. Allah tinggal berkata, kun, jadilah, fayakun. Maka kemudian jadilah. Allah mudah, adik-adik, menciptakan manusia. Ya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang tadinya dari tanah, kemudian hidup jadi manusia, adik-adik. Itulah Nabi Adam alaihi salam. Karena sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan kuasa Allah, adik-adik. Dari tanah bisa jadi manusia. Nah, ada ulama yang menyebutkan, adik-adik, bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah-tanah di muka bumi. Ada tanah yang warnanya hitam, ada tanah yang warnanya putih, ada tanah yang warnanya coklat kemerah-merahan gitu. Jadi berbagai tanah-tanah yang ada di muka bumi itu dijadikan bahan baku penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Makanya itulah yang menyebabkan anak keturunannya Nabi Adam itu berbeda, adik-adik. Ada yang manusia kulitnya putih. Kayak siapa? Bukan kayak Kak Erlan ya. Kalau Kak Erlan hitam. Ada yang kulitnya putih, kayak bunda kalian. Ada yang manusia yang kulitnya hitam. Kayak siapa? Kayak siapa? Bukan. Masa kayak Kak Erlan? Kak Erlan ini hampir putih tahu. Jadi manusia ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya kemerah-merahan gitu ya adik-adik ya. Ya karena dulu awal mulanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi. Begitu adik-adik hikmahnya. Nah, kemudian adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam sudah ditiupkan ruh nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian Nabi Adam pun hidup ya, menjadi manusia yang pertama, dan Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah di surat At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Nabi Adam itu adalah manusia dengan bentuk yang sangat baik, adik-adik ya. Karena Nabi Adam itu adalah produk aslinya manusia. Hah? Produk asli, Kak Erlan? Iya, maksudnya Nabi Adam itulah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Adam itulah yang tercipta dari tanah. Adapun kita, adik-adik, kita nih manusia yang hidup setelah Nabi Adam alaihi salam, kita manusia bukan tercipta dari tanah. Tapi kalau kita manusia nih, Kak Erlan, adik-adik sekalian, ayah bunda kita, ini adalah manusia yang tercipta dari air. Yang tercipta dari tanah itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Istrinya Hawa tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, manusia-manusia setelahnya terciptanya dari air. Sebagaimana yang sudah kita hafal ayatnya di surat At-Tariq. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Hah? Kok dari air, Kak Erlan? Iya, kita diciptakan dari air yang ada di tulang ayah kita, adik-adik. Kemudian masuk air tersebut ke dalam rahim ibu kita sehingga kita keluar dari perut ibu kita.
langsung teriak nangis. Oe, oe, oe. Gitu adik-adik ceritanya. Jadi kalau kita asalnya dari air, ya. Tapi yang terbuat dari tanah itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Ya, begitu adik-adik. Toyib. Bisa difahami adik-adik ya. Jadi ini yang harus Kak Erlan jelaskan. Karena banyak loh adik-adik yang salah paham ya. Nah, jadi adik-adik Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama. Dia produk aslinya manusia. Nabi Adam diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan juga Nabi Adam itu sangat tampan adik-adik. Hah? Tampan? Kayak Kak Erlan? Enggak. Kalau Kak Erlan enggak tampan ya. Kalau Nabi Adam itu sangat tampan adik-adik. Makanya nanti kan Nabi SAW suatu kali pernah bersabda ya. Bahwa nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga akan menyerupai bentuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah dan kita tahu kan, penghuni surga kan semuanya ganteng-ganteng ya. Nggak ada yang belekan, nggak ada yang ileran, nggak ada yang upilan. Hah? Upil? Nggak ada yang bau, nggak ada yang jorok, nggak ada yang dekil ya adik-adik ya. Penghuni surga semuanya ganteng-ganteng, wangi-wangi, harum-harum, dan rupawan semua. Nah, kata Nabi, seluruh penghuni surga nanti menyerupai bentuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam itu adalah manusia yang tampan wajahnya, adik-adik sekalian ya. Manusia yang tampan wajahnya. Bahkan ada ulama yang berpendapat nih, Nabi Yusuf itu kan ganteng banget ya. Nabi Yusuf yang ganteng banget itu aja katanya setengah dari ketampanannya Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam Allah yang langsung menciptakannya. Jadi Nabi Adam tuh bapaknya para manusia, Abul Bashar. Dia produk asli manusia. Diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Lalu kemudian dia sangat tampan. Dan juga sangat tinggi adik-adik sekalian. Ya. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Kalau satu hasta itu 45 cm, berarti kurang lebih 60 hasta itu 45 meter adik-adik. 45 meter Kak Erlan? Iya, tinggi Kak Erlan aja cuma 1,7 meter. Kak Erlan padahal cukup tinggi loh, 1,7 meter ya adik-adik ya. Bayangin kalau tingginya 45 meter. Masya Allah, ini lebih tinggi dari bangunan hotel yang megah menjulang ya adik-adik ya. Jadi Nabi Adam tuh tinggi sekali. 60 hasta itu 45 meter. Hah? Berapa Kak Erlan? 45 meter. Hah? Berapa Kak Erlan? 45 meter. Hah? Berapa Kak Erlan? 45 meter. Minta ulang-ulang terus sih. Ya aku kan pengen nyatet Kak Erlan. Masya Allah. Jadi adik-adik sekalian, Nabi Adam alaihissalam tingginya itu 60 hasta atau sekitar 45 meter. Wow, kebayang ya adik-adik seberapa besarnya Nabi Adam ya. Manusia yang sangat tinggi 45 meter. Nah, semakin berlalu dan bertambahnya waktu adik-adik dari masa ke masa, manusia itu mengalami penyusutan adik-adik. Apa Kak Erlan? Penyusutan. Jadi yang tingginya awalnya Nabi Adam itu adalah 45 meter atau 60 hasta. Dari zaman ke zaman makin menyusut, makin mengecil, hingga seperti kita sekarang ini adik-adik. Yang mungkin tingginya sekitar, kalau kita sudah dewasa, sekitar 1,5 sampai 2 meter saja. 2 meter aja udah tinggi banget loh adik-adik ya. Jadi jauh banget perbedaannya ya, dari 45 meter ke 2 meter. Nah, jadi semakin lama semakin menyusut. Kak Erlan, berarti Nabi Adam lebih gede dari dinosaurus ya Kak Erlan? Emang dinosaurus gede? Dinosaurus itu juga kecil, nggak akan nyampe 45 meter. Dan itu pun adik-adik ya, ngomong
tentang dinosaurus, kabar tentang dinosaurus pun itu belum bisa dipastikan kebenarannya gitu loh. Ya. Tayyib, kita lagi nggak ngomongin dinosaurus sekarang ya. Karena lagi cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam tuh sangat tampan, sangat rupawan, dan tubuhnya itu besar. Tingginya berapa tadi adik-adik? 45 meter. 45 meter. Bayangin adik-adik, tinggi banget loh 45 meter itu ya. Itu ngalah-ngalahin gedung tinggi yang menjulang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi adik-adik, kemudian Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan oleh Allah nih ya, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan sangat tampan, bentuk badannya tinggi gitu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Adam ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah juga nih adik-adik di ayat selanjutnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama sesuatu, nama-nama benda adik-adik. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan menunjukkan kepada para malaikat, ya. Lalu kemudian di surat Al-Baqarah ayat 31 tadi, Allah Subhanahu wa taala bertanya adik-adik kepada para malaikat. Kata Allah, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutkan kepadaku nama semua benda-benda ini jika kamu adalah yang benar. Malaikat ditanya seperti ini oleh Allah tidak bisa menjawab karena malaikat belum punya ilmunya adik-adik. Karena yang ngajarin ilmu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian malaikat menjawab di surat Al-Baqarah ayat yang selanjutnya, ayat ke-32, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat menjawab, ya Allah, Maha Suci Engkau, sungguh kami ini enggak punya ilmu, melainkan ilmu-ilmu yang telah Engkau ajari kepada kami. Kami enggak punya ilmu ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Maka dari sinilah para malaikat pun kemudian menyadari mereka itu tidaklah banyak mengetahui. Yang maha mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana sudah berkehendak ingin menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu siapa? Manusia. Maka inilah yang melatar belakangi diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nah adik-adik, ternyata Nabi Adam diajari ilmu oleh Allah yang para malaikat itu pun tidak tahu tentang ilmu tersebut. Maka atas keistimewaan ini adik-adik ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, usjudu. Para malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Kak Erlan, bukannya sujud itu hanya untuk Allah ya Kak Erlan? Nah, sujud di sini, sujud kepada Adam, maksudnya bukan sujud menyembah adik-adik, bukan sujud dengan mengagungkan, tapi sujud penghormatan namanya. Karena Nabi Adam adalah makhluk yang diciptakan langsung oleh tangan Allah dan dia adalah makhluk yang berilmu adik-adik ya. Karena Allah sudah ajari ilmu. Makanya atas keistimewaan ini Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian fasajadu, para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis. Akan tetapi adik-adik, iblis nggak mau bersujud. Iblis nggak mau bersujud. Kak Erlan, kenapa iblis nggak mau sujud Kak Erlan? Karena iblis merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ana khairun minhu."
Iblis bilang, saya itu ya Allah lebih baik dari Adam. Iblis nggak mau nyembah Iblis nggak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api. Sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Api lebih hebat dari tanah. Ini yang disangka oleh setan. Maka kemudian aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setan akhirnya menolak, membangkang, durhaka, tidak mau menjalankan perintah Allah, wastakbar, dan dia berbuat sombong, adik-adik. Sombong itu artinya menolak kebenaran, menolak apa yang Allah perintahkan, hingga kemudian iblis menjadi orang yang kafir. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengambil banyak pelajaran ya adik-adik ya. Ternyata sifat iri itu tidak baik, sifat sombong itu tidak baik. Ini sifat-sifatnya iblis adik-adik sekalian. Jadi jangan mau mengikuti iblis yang sudah Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga. Karena membangkangnya dan sombongnya iblis tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, baik, ceritanya Kak Erlan stop sampai di sini dulu. Sekarang pegang alat tulisnya, lalu kemudian dicatat ya. Pegang alat tulisnya, lalu kemudian dicatat. Yang pertama, lanjutin catatannya ya. Yang pertama nih. Kita pengen merangkum tentang keutamaan Nabi Adam. Kita pengen merangkum keutamaan Nabi Adam. Keutamaan Nabi Adam. Kisahnya kita stop dulu sampai sini adik-adik ya. Nanti Kak Eran lanjut lagi. Sekarang kita catat dulu faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari cerita yang Kak Erlan jelaskan tadi. Oke? Yang pertama, ini kita lagi bahas apa sekarang? Keutamaan Nabi Adam. Keutamaan Nabi Adam. Yang pertama, Nabi Adam itu diciptakan langsung dengan tangan Allah. Nabi Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Nabi Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Ini keutamaan Nabi Adam dan keistimewaan yang pertama adik-adik. Bayangin, ini manusia yang istimewa karena Allah yang menciptakan langsung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berikutnya, keistimewaan dan keutamaan Nabi Adam yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua, keutamaannya Nabi Adam adalah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud Kak Erlan, Nabi Adam itu tampan. Tubuhnya tinggi besar. Berapa hasta tadi adik-adik tingginya? 60 hasta. Atau sekitar 45 meter. Ya, toib. Lalu, keutamaan dan keistimewaan Nabi Adam yang ketiga adalah ditiupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam alaihi salam yang sebelumnya bentuknya cuma tanah saja, setelah ditiupkan ruh oleh Allah, lalu kemudian Nabi Adam pun hidup menjadi manusia.
ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulangnya, bisa nafas, ada organ-organ tubuhnya gitu ya adik-adik ya. Padahal tadi sebelumnya cuma tanah saja gitu. Oke. Lalu kemudian keutamaan dan keistimewaan Nabi Adam yang keempat, Nabi Adam itu diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keutamaan dan keistimewaan dari Nabi Adam alaihissalam. Dan adik-adik tahu nggak? Dengan sebab ilmu inilah Nabi Adam itu punya tingkatan yang mulia adik-adik sekalian. Sampai-sampai para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan. Dan ini adalah keutamaan dan keistimewaan Nabi Adam yang kelima. Malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Ini dimaksud dengan sujud penghormatan, ya, sebagai bentuk penghormatan. Oke adik-adik, sekarang ditaruh lagi alat tulisnya. Lalu perhatikan Kak Erlan lagi. Kak Erlan mau tambah faidahnya lagi, tapi adik-adik perhatikan terlebih dahulu menulisnya di stop dulu. Oke adik-adik, baik Kak Erlan lanjutkan ya. Nah adik-adik kan dirahmati oleh Allah, dari secuplik kisah ini kita mengambil pelajaran adik-adik ya. Inilah yang namanya keutamaan ilmu. Nabi Adam menjadi mulia, menjadi dihormati, sampai-sampai malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam karena alasan ilmu adik-adik sekalian. Makanya adik-adik, orang yang punya ilmu itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, kita harus semangat belajar ilmu agama, ya. Karena orang-orang yang belajar ilmu agama itu akan mendapatkan banyak sekali kemuliaan. Termasuk ini nih, kisahnya Nabi Adam ini juga menunjukkan akan keutamaan ilmu. Ya, orang-orang yang berilmu itu pasti akan bahagia adik-adik, di dunia ataupun di akhirat. Orang yang punya ilmu akan dimuliakan, dihormati oleh orang-orang lain. Orang yang punya ilmu akan disayang oleh teman-teman yang lain. Bahkan orang yang berilmu itu akan disayang dan didoakan oleh hewan-hewan loh adik-adik. Hah? Emang gitu Kak Erlan? Iya. Ikan yang berenang di lautan, hewan yang ada di daratan, kucing, embek, kambing, siapa lagi? Sapi. Semua hewan-hewan itu bersolawat mendoakan kebaikan buat orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu agama. Makanya adik-adik, kita tuh senang jadi orang yang punya ilmu agama. Karena ada banyak keutamaan dan kemuliaan yang bisa kita dapatkan, ya. Karena orang yang punya ilmu agama itu akan dimuliakan dan dihormati oleh orang-orang di sekitar, sampai hewan-hewan pun mendoakan kebaikan buat orang yang punya ilmu agama. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini Kak Erlan ingin menyemangati ya, supaya kita itu semangat untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah tanda kebaikan dari Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan ia untuk memahami ilmu agama. Masya Allah ya. Ini tanda kebaikan, tanda kemuliaan adik-adik ya. Makanya kita harus semangat untuk menuntut ilmu.
Lalu ini faedah pertama ya, tentang semangat untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa dimuliakan dan dihormati ya. Sebagaimana Nabi Adam yang punya ilmu karena diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, sampai-sampai Nabi Adam dihormati oleh para malaikat hingga Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian faedah yang kedua adik-adik yang bisa kita petik dari secuplik kisah yang Kak Erlan ceritakan tadi ya, ternyata ilmu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu asalnya dari mana adik-adik? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para malaikat ketika ditanya oleh Allah, mereka nggak tahu jawabannya. Para malaikat bilang apa tadi? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami itu tidak punya ilmu melainkan apa-apa ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Adik-adik, ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita pengen dapat ilmu yang bermanfaat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memudahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Makanya ini adab-adabnya adik-adik dalam menuntut ilmu, banyak berdoa kepada Allah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu diantara doanya. Ada lagi doanya, doa mohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu asalnya dari Allah adik-adik. Makanya kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Al-Alim. Allah yang maha mengetahui dan Allah lah yang akan membagi-bagikan ilmu kepada para hamba-hamba yang dikehendaki. Adik-adik kan dirahmati oleh Allah. Kemudian faedah berikutnya yang mau Kak Erlan sampaikan adalah kita nggak boleh jadi anak yang iri dan sombong. Sebagaimana siapa? Iblis yang dia iri sama Adam. Iblis iri dengan Nabi Adam. Kenapa iri? Karena Nabi Adam punya ilmu. Nabi Adam lebih mulia. Kemudian iblis itu sombong. Kenapa sombong? Karena dia menolak kebenaran. Tidak mau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan iblis bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblisnya nggak mau. Sehingga adik-adik, inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis dari surga. Ya, fakhruju minha. Maka kemudian iblis pun keluar dari surga, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adik-adik, jangan sekali-kali ya kita sombong ya, nggak mau menerima kebenaran. Sombong itu kan maknanya dua. Nggak mau menerima kebenaran, dan yang kedua merendahkan manusia. Ya sama kayak iblis kan, dia sombong juga karena merendahkan Adam. Dia bilang, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari Adam. Tuh iblis sifatnya sombong. Dia menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih mulia. Padahal enggak ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kan dirahmati oleh Allah, kita nggak boleh sombong ya. Nggak boleh menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya. Kita juga jangan gampang iri dengan teman-teman kita yang lain. Ada teman dapat nilai tinggi, ternyata nilai kita lebih rendah di sekolah, terus kita iri. Nggak boleh gitu adik-adik. Justru kalau ada teman kita yang lebih tinggi nilainya, kita ucapkan doa keberkahan kepadanya. Jangan iri, kita malah doain kebaikan buat dia. Masya Allah, kamu nilainya lebih tinggi dari aku. Barakallahu fiik. Ya Allah, semoga Allah memberkahimu ya. Aku senang deh kalau kamu dapat nilai tinggi. Dan semoga suatu saat aku lebih semangat lagi dan nilaiku juga tinggi kayak kamu. Yeay! Gitu adik-adik ya. Jadi nggak iri. Justru malah mendoakan keberkahan dan kita juga makin semangat
untuk memperbaiki diri kita. Gitu adik-adik. Masya Allah, tabarakallah. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi faedah-faedah yang Kak Erlan sampaikan ya. Jadi tentang kemuliaan ilmu. Lalu kemudian Kak Erlan juga cerita faedah tentang ilmu itu dari Allah. Makanya banyak berdoa. Dan Kak Erlan juga bercerita tentang larangan untuk bersikap iri dan sombong. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Erlan lanjut sedikit ceritanya ya. Karena lanjutkan sedikit lagi ceritanya. Kemudian adik-adik, setelah peristiwa itu ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya, yaitu seorang wanita yang menemani Nabi Adam alaihissalam. Nah, siapa wanita itu? Namanya Hawa. Hawa adalah istrinya Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan dari apa tadi Hawa? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Adam dan Hawa ke dalam surga. Waskun anta wa zaujukal jannah. Silahkan Adam dan Hawa, kalian berdua masuk hidup tenang ke dalam surga. Kalian tinggal di dalam surga. Apapun boleh dinikmati oleh Nabi Adam dan Hawa. Mau makan daging, boleh. Mau minum susu, boleh. Segala macam apapun kenikmatan yang di surga boleh dirasakan dan dicicipi oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa. Tapi kata Allah ada satu larangannya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kenikmatan ini boleh dirasakan oleh Adam, tapi kata Allah ada satu yang nggak boleh, ada satu larangannya. Apa itu Kak Erlan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Ada satu pohon adik-adik yang terlarang untuk didekati oleh Nabi Adam dan Hawa dan dilarang untuk memakan buahnya. Kalau larangan ini dikerjakan, fatakuna minadz zalimin. Nanti kamu jadi orang yang zalim. Adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Nabi Adam dan Hawa mematuhi perintah dari Allah yang satu ini. Akan tetapi adik-adik, iblis kemudian datang menghasut dan membisikkan, ya, menggoda dan juga memberikan was-was, memberikan tipuan kepada Nabi Adam dan juga Hawa untuk mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Syaitan kemudian mendatangi Adam lalu kemudian memberikan bisikan-bisikan adik-adik sekalian, ya. Syaitan berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi? Tidakkah kamu itu mengetahui ada sebuah pohon di surga yang itu merupakan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Jadi adik-adik, khuldi itu, khuld artinya kekekalan. Bukan nama pohonnya adalah memang nama khuldi gitu ya, tapi khuldi itu artinya kekekalan. Ini nama yang setan sebutkan supaya bisa mengiming-imingi Adam untuk tertarik dengan godaan dan ajakannya setan. Hal aduluki ala syajaratil khuldi? Tidakkah kamu mau aku tunjukkan kepadamu ada pohon kekekalan di dalam surga. Wa mulkin la yabla, ya, yang itu memberikan kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Kamu nanti akan kekal di dalam surga kalau kamu makan buah dari pohon kekekalan ini. Syajaratul khuldi. Maka kemudian adik-adik, Adam pun mulai tergoda bersama Hawa, ya. Ada ulama yang menyebutkan yang tergoda lebih duluan itu
Hawa. Lalu kemudian Adam pun mengikutinya. Akhirnya intinya adik-adik, mereka berdua mendekati pohon yang terlarang itu. Yang kata setan disebut dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Yang kata Nabi SAW cerita tentang pohon khuldi ini, kata Nabi, inna fil jannah la syajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata amin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon, ya, ada pohon yang besar, yang kalau ada orang sedang berkendara melewati pohon tersebut, maka melintasi bayangan pohon itu nggak akan bisa terlewati meskipun sudah lewat 100 tahun. Bayangin adik-adik, ngelewatin bayangan pohonnya aja, saking besarnya pohon tersebut, kita berjalan berkendara, lamanya 100 tahun itu nggak akan selesai ngelewati bayangannya adik-adik. Saking begitu besarnya pohon khuldi ini. Pohon yang disebut dengan pohon kekekalan. Syajaratul khuldi. Kak Erlan sih lebih senang nyebutnya pohon kekekalan, ya. Kalau disebut pohon khuldi, nanti adik-adik taunya ini namanya pohon kuldi. Tapi sebenarnya syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Ya, pohon kekekalan. Sama seperti ini nih, kadang ada istilah-istilah yang salah kita fahami. Misalnya ada peristiwa Ka'bah, tahu nggak Ka'bah mau dihancurkan sama Abraha, tapi kemudian gagal kan? Karena gajahnya mogok di tengah jalan, terus tiba-tiba ada burung bergerombol yang menyerang pasukan bergajah tersebut. Burungnya namanya burung apa? Banyak orang yang memahami namanya burung ababil. Ababil itu bukan nama burungnya adik-adik. Ababil itu adalah suatu kata yang artinya berbondong-bondong, bergerombol. Jadi ababil itu bukan nama burungnya. Jadi bukan burung ababil, tapi burung berbondong-bondong. Gitu adik-adik. Itu kan jadi salah memaknai nama. Dianggapnya nama burungnya adalah burung ababil, padahal bukan. Nah, makanya karena lebih senang menamai pohon yang terlarang ini adalah pohon kekekalan. Syajaratul khuldi, ya. Begitu adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi ke cerita. Tuh kalau cerita emang suka kemana-mana nih, ngalor ngidulnya ya, melebar kemana-mana. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Adam dan Hawa pun kemudian mendekati pohon yang terlarang tersebut, lalu mereka kemudian memakan buahnya. Ketika mereka makan buah itu, lalu tiba-tiba tersingkaplah auratnya Nabi Adam dan Hawa. Lalu pun mereka jadi malu, lantas mereka mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka, dan karena Adam dan Hawa melakukan larangan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di awal untuk tidak dikerjakan, maka mereka mendapatkan hukuman, yaitu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Ya, adik-adik ya, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Sedih nggak adik-adik? Ya Kak Erlan, sedih banget ya Kak Erlan. Padahal tadinya kan ada Mama Hawa di surga. Iya, kan Allah yang sudah ceritakan. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan bersama istrimu itu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu boleh makan apapun yang kalian berdua kehendaki. Tapi ingat satu larangannya, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Mereka malah mendekati adik-adik, karena dibisiki oleh iblis syaitan itu tadi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka adik-adik kemudian mereka tertipu oleh ajakannya syaitan, karena syaitan sudah berhasil memperdaya mereka, dan itulah yang membuat Adam dan Hawa keluar dari surga. Adik-adik, memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, inilah Abu Bashar, Nabi Adam alaihissalam juga pernah salah. Tapi adik-adik, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam memang dia dikeluarkan dari surga karena perbuatan satu dosa. Tapi kemudian Nabi Adam bertaubat. Nabi Adam menyesal. Hingga kemudian Nabi Adam tetap mulia adik-adik ya. Nabi Adam menyesali kesalahannya. Nabi Adam berdoa.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menzolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sekiranya Engkau ya Allah tidak mengasihi dan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam menyesali perbuatan dosanya, adik-adik. Lalu kemudian fataba alaih. Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Dan kelak Nabi Adam akan kembali ke kampung halamannya, tempat tinggalnya yang semula, yaitu surga. Nah, adik-adik, dari sini kita juga mengambil hikmah bahwa kita sebagai manusia pasti akan pernah melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Nah, adik-adik, kalau kita udah berbuat salah dan dosa, maka kita bersegera bertaubat kepada Allah. Kita mohon ampun sama Allah, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu ya adik-adik ya. Atau meminta ampun dengan doanya Nabi Adam tadi juga boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau mau pakai doanya Nabi Sayyidul Istighfar juga boleh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya dan seterusnya. Adik-adik sudah hafal belum? Ini zikir yang dibaca ketika pagi dan petang. Adik-adik hafalkan ya. Thayyib. Ada banyak adik-adik bacaan istighfar, bacaan permintaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita pasti pernah berbuat salah dan dosa adik-adik. Tapi kita juga masih punya harapan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu adik-adik ceritanya ya. Jadi memang benar kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah salah sama bunda, sama abi, sama ayah kita. Pernah nggak adik-adik ngambek sama ayah bunda? Aku mau mainan. Pernah nggak ngambek kayak gitu? Umi, aku mau makan. Pernah nggak teriak-teriak kayak gitu? Teriak-teriak gitu nggak boleh. Ngambek-ngambek gitu nggak boleh. Itu salah Kak Erlan. Iya, itu salah. Terus gimana Kak Erlan? Ya bertaubat sama Allah. Ucapkan astagfirullah. Kita sesali perbuatan dosa itu. Ya, insya Allah, Allah akan memberikan surga kepada kita semua. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, akhirnya Nabi Adam tadi keluar dari surga ya, diturunkan Allah ke dunia. Ada yang bilang Nabi Adam itu turun di India. Ada ulama yang menyebutkan Nabi Adam turunnya di mana? Di India. Lalu kemudian Hawa katanya turunnya di Jeddah, di Arab. Lalu kemudian ada yang menceritakan mereka bertemu di Padang Arafah. Mereka ketemu di Padang Arafah. Sehingga disebutlah di situ ada gunung ada di Padang Arafah namanya Jabal Rahmah. Jabal gunung kasih sayang. Karena tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Tapi kita nggak bisa membenarkan cerita ini sepenuhnya adik-adik karena belum ada riwayat yang mendukung kuat terkait kisah ini ya. Kita mencukupkan diri kita. Thayyib. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam dan Hawa beranak pinak, kemudian menjalani hidup di dunia dan punya anak keturunan yang banyak ya. Dan nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya akan kita ceritakan nih bagaimana kisah Nabi Adam dan Hawa dan juga anak-anaknya insya Allah ta'ala. Semoga adik-adik bisa menyimak dan mencatat faedah dengan baik pada kesempatan kajian kita kali ini. Dan Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik semua yang sudah menyimak dengan tetap semangat ya. Masya Allah, ada 343 peserta ya yang menyimak kajian kali ini. Bahkan
tadi sempat 350 anak yang menyimak ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberkahi adik-adik semua. Dan diingat adik-adik ya, catatannya nanti dimintakan ayah bundanya untuk diposting di Instagram, lalu tag Kak Erlan Iskandar ataupun Taman Ilmu Zainab bintu Jahsy. Nanti catatan yang terpilih akan mendapatkan hadiah insyaallah ta'ala. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, semoga kajian kisah Nabi di pertemuan yang perdana ini berkesan untuk adik-adik sekalian dan adik-adik bisa mendapatkan faidah dan pelajaran ya dari kisah Nabi Adam. Di antaranya apa aja tadi? Kita jadi tahu keistimewaan dan keutamaannya Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu diciptakan langsung dengan tangan Allah, ditiupkan ruh oleh Allah. Kemudian Nabi Adam itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan sangat tampan dan tingginya 60 hasta, 45 meter ya. Lalu kemudian Nabi Adam itu diajari ilmu oleh Allah, sehingga para malaikat pun hormat kepada Nabi Adam, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, ini diantara 4 keistimewaan dan keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Kak tadi juga sudah cerita tentang keutamaan orang yang berilmu, ya. Kak juga sudah cerita tentang pentingnya meminta ilmu kepada Allah, ya, karena ilmu itu Allah yang memberikan. Dan Kak juga sudah mengingatkan adik-adik sekalian untuk tidak bersikap iri hati dan sombong, sebagaimana sifatnya iblis ataupun syaitan. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir yang Kak Erlan sampaikan, yang adik-adik juga harus catat adalah ketika kita sudah berbuat kesalahan, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taubatnya Nabi Adam alaihissalam yang dia berbuat kesalahan lalu menyesal dan berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baiklah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cerita dari Kak Erlan menjelaskan kepada kalian kisah Nabi Adam alaihi salam. Semoga adik-adik berkenan dan bisa mendapatkan banyak pelajaran dari kisah Nabi Adam pada pertemuan kali ini. Tayyib, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, masih ada sedikit waktu. Kak Erlan persilahkan bagi adik-adik yang mau tanya kepada Kak Erlan. Baik, Kak Erlan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Zerin. Suaranya kecil sekali, Zerin. Waalaikumsalam, Kak Erlan. Nah, ini baru terdengar. Zerin mau tanya apa? Kak Erlan, ada apakah setan itu seperti manusia, Kak? Apa? Suaranya putus-putus. Ada 2 pertanyaan, Kak. Iya, pertanyaan pertama. Kak Erlan, anak Nabi. Yang kedua, apakah setan itu juga meninggal seperti kita? Syukran, Kak. Oke, pertanyaan yang pertama tadi bisa diulang, Zerin? Anaknya Nabi Adam ya? Ya, Anaknya Nabi Adam siapa gitu? ada berapa? Oh, ada berapa? Taib. Terkait pertanyaan anak-anak Nabi Adam, nanti akan Kak Erlan jawab di serial kajian yang berikutnya ya. Supaya penasaran, nanti kita jawabnya ya. Taib. Kalau Kak Erlan jawab singkat sih, kalau di kitab Qososul Anbiya yang diberikan tahqiq oleh Syekh Salim et al-Hilali, jumlah anak keturunannya Nabi Adam itu punya 40 anak, laki-laki dan perempuan. Ada 40 anak laki-laki dan perempuan. Itu yang disebutkan di dalam kitab Qososul Anbiya. Itu pertanyaan pertama ya. Lalu kemudian jawaban yang kedua, apakah iblis itu meninggal kayak manusia gitu ya? Syaitan.
Oh, setan. Iya, jadi gini. Jin itu sama seperti manusia. Jin itu sama seperti manusia. Mereka pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Jadi jin dan manusia pasti akan mati. Nah, adapun iblis ataupun syaitan ya, yang bisa kita sebut dengan iblis, iblis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Shad. Karena kan dia sudah membangkang kepada Allah ya. Lalu kemudian si iblis itu berdoa kepada Allah, Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk bisa menggoda manusia sampai hari kiamat kelak. Jadi iblis itu belum meninggal sampai sekarang adik-adik, karena dia diperkenankan oleh Allah untuk hidup sampai hari kiamat, ila yaumi yub'atsun, ya. Sehingga mereka si iblis dengan bala tentaranya ya, jin-jin yang jahat itu menggoda manusia supaya berbuat maksiat dan dosa, supaya mereka bisa punya banyak teman di neraka. Makanya jangan mau jadi temannya iblis dan setan ya. Begitu Dek Zerin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Kak Erlan. Wa jazakillah khairan. Makasih pertanyaannya bagus sekali. Berikutnya Dek Hanin Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Erlan. Dek Hanin Salim mau tanya apa? Ada 2 pertanyaan Kak Erlan. Masya Allah. Mau tanya apa nih? Kalau Nabi Adam itu kan dilarang makan pohon kekekalan ya. Nanti kalau kita boleh gak makan pohon kekekalan Kak? Berdasarkan ayat, kita boleh makan dan minum apapun yang ada di dalam surga. Yang kedua Kak, Nabi Adam itu kok bisa Kak punya anak banyak banget? Iya kan Nabi Adam kan sudah menikah dengan Hawa. Nah, sebagaimana suami dan istri, kan kalau udah suami istri biasanya nanti punya banyak anak. Kenapa bisa banyak banget Kak Eran? Anaknya 40. Ya, wallahu a'lam ya. Karena mungkin dari segi fisik, dari segi usia, itu kan Nabi Adam lebih bagus fisiknya dan juga lebih lama usia hidupnya, ya kan? Kan karena tadi bilang, makin lama makin menyusut. Ketampanannya menyusut, tinggi badannya menyusut, kualitas badan dan fisiknya menyusut, ya kan? Sampai usianya pun menyusut. Kalau dulu di zamannya orang-orang terdahulu usianya bisa lama banget adik-adik, bisa ribuan tahun. Nabi Nuh aja mendakwahi kaumnya 950 tahun kan? Itu cuma dakwahi doang loh. Berarti usianya Nabi Nuh itu lebih dari itu gitu kan? Artinya usianya bisa ribuan tahun. Nah, adapun umat Nabi Muhammad usianya cuma singkat. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun saja. Berarti kan jauh banget kalau dibandingkan dengan usia para nabi-nabi terdahulu ya. Yang bisa sampai ribuan tahun, kalau kita paling cuma 60 tahun. Nah, bayangin adik-adik, dengan perbedaan waktu hidup ini tentu saja memberikan pengaruh tentang terkait dengan keturunan yang didapatkan gitu. Jadi makin lama hidup di dunia, makin lama nikahnya, ya berarti makin banyak anak yang bisa dihasilkan gitu. Kalau hidupnya makin singkat, durasi waktunya di dunia, ya berarti nggak bisa banyak anak juga dihasilkan. Gitu Dek Hanin. Semoga menjawab ya. Syukran Kak Erlan. Afwan. Masya Allah, tabarakallah ya. Berikutnya Kak Erlan, lihat nih ada 31 yang bertanya, Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum adik-adik. Ini kayaknya nggak bisa semua nih Kak Erlan pilih nih.
Kak Erlan mungkin cuma bisa tunjuk 3 penanya aja nih ya. Oke, kita sapa dulu Dek Khonsa Takiyah. Assalamualaikum ya Khonsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Erlan. Iya, waalaikumsalam. Gimana Dek Khonsa Takiyah? Ini ada 2 pertanyaan, Kak. Iya. Yang pertama, ini kisah Nabi Isa. Nabi Isa tuh kan mau dibunuh. Terus tuh, itu apa jadi dibunuh, Kak Erlan? Oh iya, Nabi Isa itu nggak dibunuh. Nabi Isa diselamatkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sekarang Nabi Isa pun masih hidup. Nanti di peristiwa akhir zaman, baru kemudian Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersamai Imam Mahdi nanti untuk melawan Dajjal. Gitu deh Khonsa. Jadi yang dibunuh itu adalah murid yang menyerupai wajahnya mirip Nabi Isa. Begitu. Ini satu lagi, Kak Erlan. Ya. Sekarang iblis tuh masih hidup ya, Kak Erlan ya? Iya. Iblis masih hidup karena dia sudah bertekad akan menggoda manusia sampai hari kiamat kelak. Oh ya, makasih ya Kak Erlan. Jazakillahu Nggih, khairan. sama-sama deh Khonsa. Barakallahu fiik. Afwan, Masya Allah. Adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu yang terbatas nih adik-adik, Kak Erlan mohon maaf banget ya, nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Ada 37 yang raise hand. Ada 37 anak yang mau bertanya, kayaknya nggak bisa Kak Erlan pilih semua tuh. Jadi 38 sekarang. Toyib. Adik-adik sekalian, Kak Erlan ucapkan terima kasih sekali sudah antusias mengikuti kajian sampai-sampai yang bertanya jumlahnya banyak sekali ya. Itu menandakan bahwa kalian rasa ingin tahunya besar. Semoga nanti pertanyaannya bisa dijawab sama ayah bundanya ya. Taib, dan semoga nanti masih ada kesempatan untuk kita lanjutkan kajian-kajiannya dan bisa ditanyakan di sana. Insyaallah ta'ala ya. Tapi pada hadiskan dirahmati oleh Allah. Demikian dulu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik sekalian yang sudah menyimak dengan baik kajian kali ini. Dan Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Taman Ilmu Zainab bintu Jahsy, Bunda Hani dan tim yang sudah mengadakan kajian kita kali ini. Dan karena juga ucapkan jazakumullah khairan kepada tim Mujahadah Parents Project yang sudah membantu dengan ruangan Zoom kita kali ini. Dan adik-adik sekalian, semoga kita bisa lanjutkan kembali ya kajian kita tentang kisah Nabi dan juga menghafal hadis nantinya ya. Barakallahu fikum. Khairan akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kak Erlan kembalikan kepada baik adik-adik. Terima kasih ya sudah kajian kali ini. Lebih kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Kak Erlan akhiri wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.